Halo semuanya, selamat datang kembali kalian di channel IPL Movie One. Masih bersama gue L yang akan menceritakan alur filmnya. Kali ini gue akan merangkum sebuah alur film yang berjudul The Informer tahun 2019 yang akan menceritakan mantan tentara yang dijebloskan ke penjara dan bisa lolos berkat kepintaran yang dia miliki. Tanpa berlama-lama lagi, jangan lupa siapkan sajenya terlebih dahulu dan langsung saja kita masuk ke ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan mantan tentara Amerika bernama Pete Kozlow yang saat ini bekerja sebagai informan FBI. Sekaligus, Pete sudah bergabung menjadi pengedar narkoba untuk menangkap gembong narkoba terbesar di New York. Untuk itu, Pete akan meninggalkan istrinya karena dia akan menyelesaikan pekerjaannya tersebut. Tak membuang waktu, Pete langsung menemui Erica. Dia adalah salah satu agen FBI yang bekerja sama dengan Pete untuk menangkap gembong narkoba dan langsung memasang penyadap agar semua berjalan dengan sempurna. Sebelum bergerak, Erica bersama timnya sudah menyusun rencana bahwa target yang akan ditangkap adalah Climax, gembong narkoba terbesar yang sudah menjadi target sejak lama. Akhirnya, Pete bersama tangan kanan Climax langsung mengambil narkoba sebanyak 6 kilo. Untuk diantarkan ke hadapan Climax. Namun di tengah jalan, semua rencana menjadi berantakan, di mana ternyata narkoba yang mereka bawa tidak jadi diantarkan ke Climax. Melainkan, anggota Climax yang bernama Kusik ini akan menjual kepada pembeli yang belum diketahui identitasnya. Hingga setelah bertemu Pete, dia langsung mencurigai bahwa pria ini bukanlah pengedar narkoba, melainkan polisi lain yang menyamar akan menangkap mereka semua. Pete yang tidak mau polisi ini mati di tangan anggota Climax langsung berpura-pura akan mengusirnya. Namun dengan tololnya, bukannya pergi malah dia mengeluarkan lencana dan senjatanya, yang membuat dia ditembak oleh Kusik hingga tewas saat itu juga. Chill the fuck out, you true motherfucker. Oleh karena itu, Pete langsung dihadapkan kepada Climax karena dia telah membunuh polisi New York yang membuat pasar perdagangan narkoba Climax akan hancur. Menganggap ini semua salah Pete, Climax memiliki ide baru untuk menjebloskan Pete ke dalam penjara dengan tujuan agar Pete bisa menjalankan bisnis narkoba Climax di dalam penjara karena bisnis di luar ini sudah pasti hancur akibat perbuatan mereka. Sempat menolak, namun karena Climax mengancam akan membunuh istri dan anaknya, Pete harus menerima resiko tersebut. Sementara itu, jasad polisi tadi langsung dibuang ke danau oleh Kusik untuk menghilangkan jejak. Di sisi lain, Pete sangat marah besar kepada Erica, yang membuatnya semakin terjepit harus dipenjara. Dari situ, Pete langsung menemui Erica malam ini juga. Bersama kepala FBI anti narkoba bernama Daniel yang akan menangkap Climax hidup-hidup. Dan karena Pete telah mengacaukan semuanya, Daniel meminta Pete harus dijebloskan ke penjara dan terus menjalankan bisnis Climax agar mereka tetap bisa menangkap Climax dengan barang bukti yang ada. Jika itu berhasil, maka Pete akan dibebaskan oleh Daniel. Di sisi lain, jasad polisi yang dibunuh dapat ditemukan kepolisian, yang di saat itu juga datanglah komandan yang bernama Edward, yang melihat anggotanya telah tewas dan berjanji akan mencari pembunuhnya. Tak membuang waktu, Edward langsung menuju ke lokasi pembunuhan untuk melihat semua kamera CCTV, yang dapat menemukan bukti siapa pembunuhnya. Setelah melacak bersama sahabatnya, Edward akhirnya dapat menemukan identitas Pete, seorang mantan tentara yang sudah dipecat akibat pembunuhan. Akhirnya, Pete harus diringkus ke penjara akibat perbuatannya dan akan menjalankan peredaran narkoba di dalam penjara. Oleh karena itu, Edward langsung menemui FBI dan juga Daniel, karena di sini Edward mencium kecurigaan bahwa ada hal yang besar yang mereka lakukan kepada Pete, sampai-sampai dijebloskan ke penjara. Padahal dia baru saja keluar dari penjara dan bahkan Edward dapat menemukan bukti CCTV bahwa FBI tahu siapa dalang yang membunuh anggotanya tersebut. Against the biggest police department in the world.
Tak perlu beradaptasi, Pete sudah terbiasa di penjara. Pete langsung dihampiri kepala sipir busuk yang bernama Sam, yang akan langsung mengantarkannya ke dalam sel. Bahkan, Pete tidak begitu takut, karena setelah sampai, semua anggota Climax yang ada di dalam penjara akan menjaganya. Sehari setelah masuk, Pete dan anggota Climax langsung menjalankan peredaran narkobanya di dalam penjara secara besar-besaran. Di sisi lain, Edward langsung menemui istri Pete yang bernama Sofia untuk meminta petunjuk darinya, dan dia berjanji akan membantu Pete keluar dari penjara. Karena dia menduga bahwa Pete bukanlah pelakunya, melainkan ada oknum besar di belakangnya yang akan menjebak mereka. Namun karena Sofia diminta untuk tidak akan percaya kepada siapapun, Sofia tidak mau berbicara sejujurnya yang membuat Edward hanya meninggalkan kartu namanya saja. Jika terjadi sesuatu terhadap dirinya, dia bisa menghubunginya. Saat Pete ketika di tengah lapangan, dia dihampiri narapidana lain, yang ternyata Edward ingin berbicara kepada Pete. Di sini, Edward meminta Pete untuk jujur tentang pembunuhan salah satu anggotanya. Karena jika tidak, Edward mengancam hal yang lebih buruk akan terjadi padanya. Alhasil, Erica langsung dipanggil oleh Daniel untuk membunuh Pete. Karena masalah semakin rumit, sejak Edward datang ke penjara untuk mengungkap pembunuhan anggotanya. Dan hal itu akan menyeret mereka ke dalam penjara karena masalah tersebut. Meskipun Erica menolak, Daniel harus tetap membunuh Pete di dalam penjara. Bahkan yang lebih buruk lagi, Pete dibawa ke dalam satu ruangan agar menghadap kepada tahanan bernama Charles, yang akan langsung menghajarnya, karena Pete sudah berani melakukan perdagangan di wilayah Charles. Tak tanggung-tanggung, Charles langsung menggantung Pete dengan tali untuk membunuhnya. Mau tidak mau, Pete harus jujur bahwa dia bukanlah pengedar sesungguhnya, melainkan informan kepolisian untuk menjebloskan Climax ke penjara, yang membuatnya tidak jadi dibunuh Charles. Di sini, Pete meminta bantuan kepada Charles untuk memberikan semua daftar nama-nama siapa saja yang terlibat di bisnis Climax, agar dia bisa menyelesaikan misinya tersebut. Di sisi lain, akhirnya Erica sudah meminta kepada pihak penjara untuk segera membunuh Pete secepatnya. Tak lupa untuk persiapan, Pete selalu menyimpan senjatanya untuk menjaga diri. Hingga keesokan harinya, Pete yang menghubungi Erica bahwa dia sudah mendapatkan semua daftar nama pasukan Climax. Dia tak merespon sedikit pun, dan sudah pasti mereka memutuskan untuk tidak mengejar Climax lagi, melainkan akan membunuh Pete agar mereka tidak terseret dengan kasus kematian polisi tersebut. Sementara di sisi lain, anggota Climax yaitu Kusik sudah datang ke rumah Pete untuk membunuh istri dan anaknya. Dari itu, akhirnya Sofia langsung menghubungi Edward untuk segera datang ke rumahnya saat ini. Saat anggota Climax akan membakar rumah ini, datanglah Edward yang langsung menembaknya. Namun ketika dia mencari Kusik, Edward malah tertembak di kaki. Hingga ketika dia akan dibunuh, tiba-tiba Sofia datang dan membunuh Kusik. Di sisi lain, saat Pete akan masuk ke kamar, salah satu anggota Charles memberi kode bahwa dia akan dibunuh saat ini juga. Untuk itu, dia langsung menempelkan semua buku di perutnya agar dia bisa bertahan. Namun yang parah, senjata yang disimpan kemarin ternyata hilang. Benar saja, Pete langsung diserang dari belakang, yang membuat pertarungan terjadi. Beruntung Pete berhasil memenangkannya dan membunuh tahanan tersebut. Saat kejadian tersebut diketahui oleh sipir, Pete langsung bersembunyi dan melukai Sam untuk menyandranya. Jika mereka berani mendekat, maka Sam akan dipastikan akan mati di tangan Pete. Selanjutnya, Pete membawa Sam ke sebuah ruangan paling atas yang dipenuhi gas LPG untuk bisa bertahan dan bersembunyi. Dari situ, FBI langsung datang ke lokasi dan seluruh sniper sudah disiapkan untuk siap menembak Pete dari kejauhan. Tak habis akal, Pete langsung menyusun rencana untuk mengumpulkan gas LPG di satu tempat agar bisa meledak dan dia bisa lolos.
Daniel yang sudah sampai di lokasi meminta sniper bersiap untuk menembaknya jika target sudah muncul. Dari itu, Pete langsung mengganti bajunya dengan pakaian Sam, agar sniper hanya membidik Sam bukan dia. Selanjutnya dengan sengaja, Pete membangunkannya agar Sam terus mencekiknya. Dan tentu saja, peluru itu akan mengarah kepada Sam. Hingga ledakan terjadi dan Pete berhasil selamat. Saat Pete akan dilarikan ke rumah sakit, Erica yang mengetahuinya langsung masuk ke mobil ambulan tersebut. Dari itu, Erica yang ingin membantu Pete langsung menyelipkan senjata untuk menyandera semua polisi dan dia akhirnya berhasil lolos. Beberapa hari setelah kejadian tersebut, Pete yang akan menemui istri dan anaknya di sebuah taman secara diam-diam tidak bisa bertemu langsung karena kepolisian masih terus mencarinya. Dan dia terpaksa harus pergi sejauh mungkin agar semua keluarganya bisa tetap aman. Terakhir, Erica yang akan menemui Daniel di sebuah kapal, ternyata dia sudah membawa Edward untuk menangkap Daniel atas semua kasus ini. Dan kematian anggota kepolisian akibat semua rencananya. Dan dia harus bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut. Dan setelah itu, film pun tamat.